kalau kita bisa menyelamatkan Nadiem Makarim, kalau kita bisa mendorongnya sebagai presiden, mungkin lapangan pekerjaan akan banyak sekali tercapai, karena dia satu-satunya anak muda, satu-satunya orang Indonesia yang kalau kita bicara soal teknologi, mungkin Nadiem Makarim yang paling terbukti. Ternyata ada banyak sekali teman-teman yang berkomentar dan bertanya bagaimana caranya untuk bisa membantu Nadiem atau membebaskan Nadiem. Dan teman-teman saya di Jakarta juga ada yang WA, telepon, tanya intinya apa yang bisa kita lakukan. Dan beberapa ada yang protes, masa cuma bikin video sih? Harus aksi nyata dong, harus yang lebih konkret dong gitu ya. Ya saya bilang, saya mohon maaf gitu, saya nggak punya partai politik, saya nggak punya ormas, saya nggak bisa menggerakkan orang. Yang bisa saya lakukan hanya bertukar pendapat atau menyampaikan ide dari video-video yang saya buat gitu. Dan ya saya pikir kalau pertanyaannya bagaimana cara untuk menyelamatkan Nadiem dan kemudian orang-orang berimajinasi supaya bisa seperti Tom Lembong ataupun Pak Hasto gitu ya, saya pikir itu beda jalur gitu, karena Tom Lembong itu punya keberuntungan politik namanya, di mana dia ini identik dengan Anies Baswedan, masih sangat panas sekali isu pilpres waktu itu, dan Tom Lembong itu tampil di muka. Memang semua orang tahu dia adalah timnya Anies Baswedan, dan ada momentum yang sangat pas sekali waktu itu karena bersamaan atau berbarengan dengan amnestinya Pak Hasto Kristianto. Jadi bisa masuk sekalian, bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus, sekali dayung gitu. Nah, Nadiem hari ini tidak punya momentum yang baik, tidak punya keberuntungan politik. Nadiem itu di Pilpres kemarin nggak ikut kemana-mana. Ya sebenarnya bagus nggak ikut kemana-mana gitu, tapi dalam hitung-hitungan politik ini menjadi tidak dipertimbangkan, menjadi kemudian tidak punya kekuatan dan simbol kekuatan massa, sehingga ya inilah yang terjadi sekarang. Dia diperlakukan semena-mena karena dianggap tidak punya kekuatan politik. Itu masalah utamanya Nadiem. Ya, Nadiem sejak dulu memang seperti itu, dia profesional, ya masuk menjadi menteri memang ya nggak lewat partai manapun, dan dia ya lurus-lurus aja, orangnya kerja-kerja gitu kan. Ya, tapi ini negara yang perlu perhitungan yang berbeda, yang tidak cukup profesional harus punya backup politik. Ada banyak orang profesional yang kemudian nggak dipakai hari ini, misalkan Pak Jonan, kemudian Archandra, Ibu Susi, Nadiem juga gitu. Jadi di Indonesia ini hitung-hitungan politik itu harus ada supaya mengamankan, atau kalau terjadi sesuatu ini bisa tetap diperhitungkan. Jadi kalau mau seperti Tom Lembong itu jelas nggak bisa. Presiden Prabowo nggak punya alasan kuat, tidak punya motivasi untuk menjadi hero seperti halnya kepada Tom Lembong. Tapi kalau kita mau bicara soal cara, mari kita diskusi bagaimana caranya supaya Nadiem bisa kita selamatkan, atau setidaknya kalaupun harus dihukum tidak seaneh itu, yang 18 tahun plus 9 tahun karena diminta untuk bayar 5 triliun, yang itu ya nggak mungkin bisa bayar, dari mana duitnya gitu kan. Tapi kalau kita mau bicara soal cara, mungkin ada cara yang bisa kita lakukan atau untuk menyelamatkan Nadiem, karena ada banyak orang yang mungkin bukan banyak gitu ya, hampir semua orang rasanya tidak ada yang tahu bahwa Nadiem Makarim adalah satunya anak muda di Indonesia yang paling mengkhawatirkan semua politisi yang ada di negeri ini. Karena sejak era Jokowi, saya dulu kan seperti yang kalian tahu, saya pernah ikut Pak Jokowi, pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, dan di dalam ruang diskusi di beberapa kesempatan, Nadiem Makarim ini sebenarnya adalah sosok anak muda yang sangat punya pengaruh, dan banyak politisi itu khawatir dengan Nadiem Makarim. Bukan karena dia kaya raya, bukan karena dia sukses dengan Gojeknya, bukan karena dia berhasil memunculkan produk-produk baru atau barang-barang baru, enggak gitu ya, tapi karena ada kekuatan massa yang tidak disadari oleh banyak orang, bahkan oleh Nadiem sendiri. Sepertinya Nadiem tidak sengaja atau tidak tahu sampai sekarang bahwa dia punya kekuatan massa yang sangat luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh partai-partai kecil atau partai menengah. Yang bisa nandingi paling ya partai besar seperti PD Perjuangan, Golkar, mungkin bisa gitu. Tapi kalau partai menengah ke bawah, yang nomor 5 ke bawah, ini tidak bisa menandingi kekuatan Nadiem Makarim dengan segala cerita dan nama pribadinya yang sangat-sangat melekat di driver Gojek online gitu. Karena sejak puluhan tahun yang lalu, kalau kita ingat gitu ya, kita punya dua sumber massa aspirasi biasanya gitu ya, dari kelompok buruh ataupun mahasiswa. Itu makanya kemudian ada lagunya Buruh Tani Mahasiswa
rakyat miskin kota gitu. Jadi biasanya segala aspirasi kritikan kepada pemerintah itu bisa dengan dua jalur, buruh dan mahasiswa. Buruh itu spesifik soal urusan-urusan pekerjaan buruh dan ya sekeliling mereka gitu. Tapi kalau mahasiswa itu biasanya lebih fleksibel terkait berbagai atau banyak sekali isu yang bisa mereka bawa dalam aksi-aksi demonstrasinya. Setiap aspirasi selalu lewat keduanya. Dan setelah itu tiba-tiba muncul Gojek yang kita awalnya nggak berpikir ini akan menjadi satu kelompok massa. Awalnya ini hanya sebagai sebuah usaha layanan antar jemput online atau antar barang makanan secara online gitu ya. Tapi kemudian lama-kelamaan muncul satu emosi massa dari driver ojek online yang jumlahnya sekarang saya nggak tahu berapa gitu ya. Ya silakan kalian cek sendiri. Dan hubungan emosional atau kedekatan antar sesama driver ojek online itu sangat luar biasa sekali. Solidaritas mereka itu jauh lebih kuat dibandingkan buruh dan mahasiswa. Ya mahasiswa mungkin satu kelas gitu ya, buruh mungkin satu tempat kerja. Tapi mereka tidak saling terhubung satu sama lain. Tapi Gojek hanya satu Gojek, tidak ada kelas, tidak ada fakultas, tidak ada perusahaan lain, hanya satu Gojek. Dan kemudian ini menyatukan satu massa besar yang setiap hari mereka bertemu, berpapasan dengan seragam hijau, dengan atribut-atribut yang sangat melekat setiap harinya kepada diri mereka. Dan itu hubungan emosionalnya jauh lebih kuat dibandingkan mahasiswa atau buruh, karena mahasiswa atau buruh mungkin mereka pakai jas alma mater, mungkin mereka pakai seragam buruh hanya ketika demonstrasi atau ketika acara-acara tertentu. Tapi Gojek setiap hari, setiap mereka berangkat kerja, mereka melekat dengan atribut itu. Sekalipun mereka nggak pakai atribut, di HP mereka itu hubungan emosionalnya atau energi positif mereka antar sesama driver ojek online itu sangat luar biasa besarnya, sehingga driver Gojek sudah jauh lebih kuat dibandingkan kekuatan massa mahasiswa dan buruh. Apalagi kalau kita ngelihat dari ketahanan mereka berhadapan-hadapan dengan panas. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan komentar dari para netizen, di mana di video sebelumnya ada banyak komentar atau tanggapan dari netizen yang sangat berbeda-beda. Nah teman-teman, maka dari itu saya akan memulai dari komentar yang pertama. Dari Edward Butrat mengatakan, demo biar seru dan kompak, jangan kalah bismillah, ayo bergerak di seluruh Indonesia secepatnya lebih baik, kasihan Pak Nadiem. Nah karena saya lansia maka saya hanya bisa berdoa untuk Pak Nadiem dibebaskan. Terus Bang Ojol beri semangat pada Bang Nadiem, putra bangsa terbaik, teruskan untuk mencari keadilan. Nah, ayo setuju bela Nadiem yang yakin dia orang jujur. Nah, seterusnya dari Nadies mengatakan, mari kita bantu Pak Nadiem persatuan Gojek dari kota sampai desa. Kita sebagai rakyat kita bantu karena telah membuka lapangan kerja Gojek. Kita bergabung sesama rakyat kita selamatkan negara kita. Kalau negara tidak bisa memberi keadilan, mari kita sebagai rakyat kita minta tegak dan keadilan untuk Pak Nadiem. Nah, komentar berikutnya dari Elsiliati mengatakan, ayo para ojol bersatu menyuarakan untuk Pak Nadiem agar bebas, semangat Pak Nadiem, Tuhan memberkati dan menolong. Nah, teman-teman, berikutnya dari Cing Raho mengatakan, suami saya nggak clean, saya nggak misek kalau nggak ada Gojek, bingung mau kerja. Apapun juga Gojek yang mau nerima orang-orang yang usia 40 tahun masih bisa kerja untuk bertahan hidup di Indonesia. Nah, pokoknya sejak kekuasaan di Jokowi, banyak sekali aparat penegak hukum dan kepolisian dirusak moralnya, disuap miliaran agar jadi pelindung kesehatan dan kedustaannya. Salut saya dengan kompaknya ojol Gojek, orang kecil tapi tahu berbalas budi dan berhati mulia. Nah, ayo kita rakyat bersatu membela Pak Nadiem, demo ke DPR Presiden agar suara kita didengar dengan pasukan Gojeknya yang sangat besar bisa menuntut agar Pak Nadiem Iblam dibebaskan karena mereka terbukti bersih tidak korupsi. Nah, kemudian dari Gunawan mengatakan, yang jelas Nadiem sudah menghidupi ribuan orang lewat Gojek, ayo suarakan dan bebaskan Nadiem. Dan sudah nyimak
Chef Nadiem Anwar Makarim. Nah, para pemuda hati-hati jadi pejabat pemerintah, nanti jadi makarim berikutnya. Lebih baik jadi kuli daripada dikriminalisasi semacam Nadiem. Nah, aku tahu Tuhan pasti buka jalan buat Bapak Nadiem Makarim. Ayo bersatu bebaskan Pak Nadiem. Terlalu sayang jika Pak Nadiem dibiarkan dizolimi. Pak Nadiem orang terbaik. Nah, komentar selanjutnya, seret hakim dan jaksa yang menangani kasus Pak Nadiem, jika tidak dibebaskan dari segala tuntutan kita, rakyat akan demo seret jaksa dan hakim. Nah, ayo rakyat yang cinta NKRI, cinta maju, cinta kejujuran, untuk anak sekolah lebih mudah dan cerdas, demo desak. Nah, bebaskan Pak Nadiem. Kita dukung karena dia guru yang didesak jadi tahu pakai laptop atau internet. Nah, kemudian dari Abinko mengatakan Presiden harus tanggap dan masalah yang dihadapi Pak NM tercium bau tidak sedap dari penanganan kasus ini. Jujur, Pak Prabowo harus belajar banyak dari gubernur dan malut mereka peka dan sigap terhadap masalah yang terjadi di masyarakatnya dan langsung tuntaskan tidak pakai lama. Bravo! Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia yang pro kebenarannya dan keadilan. Maju terus wahai saudara-saudaraku, dan Gojek suarakan kebenaran untuk membela Pak Nadiem Makarim karena kerakusan oligarki dan dinasti PKI Jokowi. Orang yang benar dipenjarakan, bukan hanya Pak Nadiem yang jadi korban dan jadi tumbalnya Jokowi brengsek itu. Ayo Bang Gojek, geruduk jaksa zolim si penjilat Jokowi, turunkan saja brengsek itu dan bebaskan Pak Nadiem. Saudara-saudaraku, Jokowi itu iblis, Pak Nadiem dikambing hitamkan. Sementara yang menikmati korupsi Jokowi dan keluarganya, bebaskan Pak Nadiem Makarim. Nah, ayo semua dukung Nadiem agar negara Konoha ini selamat dari Wiwi dan Wowo. Kasih jempolnya supaya negara Konoha bisa melihat seberapa pintar kita saat ini dalam melihat ketidakbenaran. Nah, kemudian komentar selanjutnya dari Uli Manurung mengatakan, mari kita bawa di dalam doa setiap hari sebelum putusan, kiranya Tuhan yang menjamah majelis hakim untuk memberikan keputusan sesuai kehendak Tuhan saja. Tidak ada yang mustahil baginya. Sekejap saja terjadi yang kita tidak pernah ketahui dan tidak bayangkan oleh siapapun. Nah, hanya rakyat pencipta keadilan. Mari kita yang para mafia hukum, khusus oknum yang bermain-main dengan hukum. Nadiem pantas jadi calon presiden. Saatnya Indonesia dipimpin muda, visioner, pintar serta bersih, dan Kanwil akan cecap menyesuaikan diri dengan administrasi negara. Hukum, politik ditakuti orang-orang jahat karena kepintaran dan kegenuhan, keantikan dan kejujuran, dan ia punya masa besar. Nah, rakyat berharap agar hakim menjatuhkan vonis mati kepada koruptor dan bandar narkoba. Benar ini, semua Gojek dimanapun berada bela kalian, dia membuka lapangan kerja untuk kalian juga. Sehat dan sukses Pak Nadiem, Tuhan melindungi, derajatmu diangkat. Ini yang namanya rakyat kecil menolong orang besar. Nah, teman-teman, kemudian dari alumna mengatakan, Bapak Jaksa, kenapa orang yang maling lebih banyak tidak Anda tangkap? Kenapa orang seperti Pak Nadiem yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk rakyat Indonesia? Nadiem layak sebagai pahlawan pembuka lapangan kerja, tetapi malah menjadi korban kriminalisasi politik di negeri Konoha. Nah, Pak Nadiem telah memerdekakan dunia pendidikan, hargai jasanya. Merdeka, maju terus, ojol, suarakan kebenaran. Pak Nadiem, orang baik berjasa sama rakyat kecil. Semoga berhasil. Mantap, bersatu kita teguh. Galang terus para ojol Gojek, goyang terus oknum. Pengadilan dukung Mas Nadiem, ayo didirikan partai Gojek. Nah, teman-teman, kemudian dari Agustina Humur mengatakan, anak bangsa berjasa dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi ribuan orang dan tak terbukti dan korupsi. Tapi para koruptor yang curi uang rakyat, utang triliun negara dan korupsi, Kalimantan tak tersentuh dengan hukum. Dibayar berapa Pak Hakim? Nah, semua ojol se-Indonesia harusnya demo, juga para mahasiswa pencinta keadilan.
Apakah pemerintah takut kalau rakyat Indonesia punya lapangan pekerjaan harus bersyukur karena Nadiem bisa semuanya? Nah, kami masyarakat siap berjuang untuk Nadiem. Nah, teman-teman, itu adalah tanggapan dari para netizen tentang video sebelumnya yang teman-teman tonton. Jika memiliki tanggapan yang lain, mari teman-teman ditulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, salam hangat NKRI, harga mati.